Dengan panasnya api emosi, sang sultan sudah terlampau jengkel dengan kelakuan Abu Nawas. Dengan murka, beliau memerintahkan dan menjatuhkan hukuman untuknya. Maka beliau menyuruh pengawal sang sultan untuk menghukumnya dan memukulinya sebanyak 25 kali. Laki-laki yang kurus kering itu kemudian dipukul sebanyak 25 kali oleh pengawal-pengawal istana. Setelah hukumannya itu selesai, ia pun disuruh pergi keluar dari istana untuk pulang dan merenungi perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu penggemar kisah Abu Nawas yang bernuansa nyinyir, aneh dan misterius yang disajikan dalam format cerita, maka kamu berada di channel yang tepat. Karena itu yang akan saya coba ceritakan kepada kamu. Dan untuk edisi Ramadan ini, kita akan mengupload cerita-cerita tersebut seminggu sebanyak 2 kali. Maka apabila channel ini menarik buat kamu, pastikan kamu untuk mengklik tombol like sebagai tanda kamu setuju. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak melewatkan uploadan terbaru dari channel ini. Baiklah, mari kita simak apa yang akan Abu Nawas lakukan di episode kali ini. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pria yang bernama Abu Nawas. Dia tinggal di kota Baghdad bersama ayah yang bernama Maulana. Sang ayah ditunjuk oleh baginda Raja Sultan untuk mengemban profesi sebagai penghulu istana atau kadi. Sang Sultan pun menyukai dan menghormatinya, karena setiap pekerjaan yang teremban dapat diselesaikan dengan baik. Untuk yang belum tahu, pekerjaan seorang kadi adalah sebuah profesi yang bertindak seperti hakim, yang bertugas untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam istana maupun di luar istana. Dalam hal itu, apabila dalam lingkungan masyarakat terjadi sebuah kasus yang dilaporkan ke istana, maka sang kadilah yang akan menjadi penentu mana yang benar, mana yang tidak benar. Sang usia pun lambat laun akan menjamah semua makhluk yang hidup, termasuk ayah dari Abu Nawas. Saat itu beliau sudah tua, dan sayangnya di usia tuanya itu beliau menderita sakit yang cukup parah, dan akhirnya beliau meninggal dunia. Sebagai anak yang berbakti, Abu Nawas kemudian mengurus semua keperluan ayahnya, dari mengkafani hingga menggali liang lahat. Melihat kepiawaiannya dan bakti dalam mengurus sang ayah, secara diam-diam sang sultan terenyuh dengan sikapnya itu. Lalu beliau berencana akan mengangkatnya menjadi seorang kadi untuk menggantikan posisi ayahnya. Namun setelah acara pemakaman ayahnya selesai, ia tiba-tiba berubah menjadi gila, seperti orang yang stres. Dia bertindak dan berbicara tidak karuan. Dan yang tak kalah anehnya, di depan sultan dia mengambil batang pelepah pisang untuk dijadikan sebagai kuda-kudaan. Tingkah anehnya tidak berhenti sampai di situ saja. Keesokan harinya dia mengajak anak-anak yang cukup banyak untuk memukul bana dan menari-nari di atas makam ayahnya. Kelakuan aneh Abu Nawas itu membuat banyak orang kaget dan keheranan. Abu Nawas sebelumnya dikenal sebagai pria yang baik, teladan dan hormat kepada kedua orang tuanya. Dengan tingkah seperti itu, mereka menganggap dia menjadi gila karena ditinggalkan oleh sang ayahanda tercinta untuk selama-lamanya. Beberapa hari kemudian, setelah sang matahari terbit, ada sekelompok orang yang terdiri dari beberapa pengawal sultan telah tiba di depan rumah Abu Nawas. Mereka membawa sabda sang sultan, yang isinya bahwa sang sultan memanggil Abu Nawas untuk datang dan hadir ke istana saat itu juga. Lalu para pengawal sultan itu menjelaskan bahwa mereka harus menjemputnya dan pergi ke istana bersama. Ketua pengawal sultan berkata, "Hai Abu Nawas, engkau diperintahkan untuk sultan untuk menghadap ke istana." Buat apa lagi sultan memanggilku? Aku kan tidak ada keperluan dengannya. Jawab Abu Nawas enteng. Kata-kata tersebut tentu saja membuat kaget para pengawal yang mendengarnya. Jawaban seperti itu dianggap tidak menghormati sang sultan. Jelas ada hukuman yang menanti apabila tidak menghormati beliau. Setelah ditegur oleh ketua pengawal, bukannya menyadari perkataannya, Abu Nawas malah semakin bertingkah aneh. Ia malah menyuruh para pengawal sultan untuk memandikan kudanya di sungai. Kuda yang ia buat dari pelepah pisang di saat ayahnya dikuburkan. Para pengawal pun geleng-geleng kepala melihat gelagatnya. Para pengawal itu jelas tidak mendengarkan apa yang diminta oleh Abu Nawas. Mengabaikan perintah dan ketidakhormatan Abu Nawas akan hal tersebut, para pengawal sultan berusaha membujuk Abu Nawas untuk ikut ke istana. Mereka dengan sabar membujuknya karena mereka tahu bahwa Abu Nawas bukanlah orang yang seperti itu. Lagi-lagi Abu Nawas bersikeras untuk menolaknya. Dengan jengkel, kemudian dia berkata, Katakan pada rajamu, aku sudah tahu maksud dari undangan ini, dan aku tidak mau. Mendengar perkataannya membuat para pengawal sultan kebingungan. Ucapan Abu Nawas benar-benar sudah tidak masuk di akal. Akhirnya setelah bujukan dan penolakan yang alot, para pengawal sultan pun kembali ke istana dengan tangan hampa. Mereka tidak berhasil membujuk Abu Nawas untuk ikut menghadap sang sultan. Lalu kemudian pengawal tersebut melapor kepada sang sultan bahwa mereka tidak bisa membawa Abu Nawas ke istana. Dan tentu saja laporan itu membuat sultan sangat jengkel dan marah. Sultan merasa pasukan pengawalnya tidak becus dalam melakukan misi yang dianggap mudah itu.
Lalu sang sultan pun memerintahkan kembali kepada pasukannya untuk tetap membawa Abu Nawas ke hadapannya, baik secara sukarela ataupun secara paksa. Mau tidak mau, para pengawal itu kemudian balik lagi ke rumah Abu Nawas yang tetap bersikukuh untuk tidak mau ikut. Lalu, tidak ada pilihan lain, akhirnya pun para pengawal sultan harus memaksanya dan menyeretnya ke hadapan sang sultan. Saat dihadapkan di depan sultan secara terpaksa, Abu Nawas masih saja bertingkah sangat aneh. Lalu ia pun mendapat teguran yang keras dari sultan untuk menjaga sikap dan bahasanya. Namun, Abu Nawas malah semakin berani dan berkata lebih tidak masuk di akal. Dia berkata kepada sultan, Baginda, terasi itu berasal dari udang. Baginda Sultan pun tersulut kemarahannya. Beliau berkata, Kamu memang kurang ajar sekali karena berani menghinaku. Bukan begitu Baginda, kan memang benar. Siapa bilang udang berasal dari terasi? jawabnya dengan tanpa dosa. Sang sultan yang sudah tersulut api emosi dan terlampau jengkel dengan kelakuan Abu Nawas, dengan murka, beliau memerintahkan dan menjatuhkan hukuman untuknya. Pengawal, hajarlah Abu Nawas dan pukullah sebanyak 25 kali. Tak lama, para pengawal pun melakukan apa yang diperintahkan oleh sultannya. Laki-laki yang kurus kering itu kemudian dipukul sebanyak 25 kali oleh para pengawal istana. Setelah hukumannya itu selesai, ia disuruh pergi keluar dari istana untuk pulang dan merenungi perbuatannya. Di waktu-waktu sebelum Abu Nawas bertingkah gila, sewaktu sang ayahanda masih hidup dan menjabat sebagai seorang kadi, Abu Nawas sering ikut bersama ayahanda masuk ke dalam istana untuk menyimak ataupun membantu mengurus keperluan pekerjaan ayahnya. Untuk masuk ke pintu utama, mereka harus melewati gerbang yang dijaga oleh dua pengawal kerajaan, yang dimana pada saat itu sang ayahanda dan Abu Nawas cukup kenal dengan kedua penjaga tersebut. Dan tak jarang ketika selesai menghadap ataupun menyelesaikan pekerjaannya, Abu Nawas dan sang ayah sering pulang dengan membawa hadiah dari sang sultan. Pada suatu hari ketika Abu Nawas ikut dengan sang ayah untuk membantu pekerjaannya, Abu Nawas didekati oleh salah satu penjaga gerbang tersebut. Entah bagaimana awal ceritanya, Abu Nawas dan si penjaga tersebut mengadakan sebuah perjanjian. Mungkin lebih tepatnya disebut perjanjian yang memberatkan salah satu pihak. Mungkin ada kemungkinan Abu Nawas mempunyai pikiran bahwa dia tidak mau membebani ayahnya dalam hal-hal semacam itu. Dia memilih diam dan tidak menceritakannya kepada ayahnya. Setelah Abu Nawas menerima hukuman dan disuruh pulang dengan badan yang sakit dan muka yang agak lebam karena menerima pukulan sang sultan sebanyak 25 kali tadi, Abu Nawas berjalan keluar menuju gerbang istana. Sesampainya di gerbang, ada seorang penjaga yang tersenyum picik. Dia mencegat Abu Nawas. Rupanya penjaga itu menghadang untuk menagih janji. Janji yang telah mereka sepakati beberapa waktu ke belakang. Sang penjaga tahu kalau Abu Nawas itu sering dipanggil oleh sultan dan pulang dengan membawa hadiah. Maka dari itu, ia minta separuhnya. Ternyata perjanjian yang mereka lakukan itu isinya, bila mana Abu Nawas mendapatkan hadiah, si penjaga harus menerima bagian. Sebuah bagian atas balas jasanya atas mengizinkannya masuk ke dalam istana. Abu, kamu tentu tidak lupa dengan perjanjian kita kan? Mana, berikan bagianku sekarang. Kata si penjaga. Benarkah kamu menginginkan hadiah itu? Kalau iya, tak hanya aku berikan separuh, seluruhnya pun akan aku berikan. Ujar Abu Nawas. Ternyata kamu baik sekali ya. Tapi memang seharusnya begitu. Sesuai dengan perjanjian kita dulu, kamu kan sudah sering mendapatkan hadiah dari Baginda Sultan. Sekarang, ayo mana bagianku? Jelas si penjaga sambil tersenyum licik. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera mencari sebatang kayu. Ketika dia mendapatkan kayu itu, tanpa basa-basi penjaga tersebut dipukuli dengan menggunakan kayu yang cukup besar. Tentu saja dia kaget dan berteriak-teriak kesakitan. Dan akhirnya penjaga gerbang itu lari tuang langgang. Dia benar-benar menganggap kalau Abu Nawas memang sudah gila seperti yang orang-orang ceritakan. Keesokan harinya, si penjaga gerbang kota tersebut mengadukan perbuatan Abu Nawas ke Sultan. Seperti orang yang teraniaya, dia mengatakan pada Sultan kalau dia diserang dan dipukuli secara tiba-tiba sebanyak 25 kali. Padahal ia tidak melakukan kesalahan apapun. Beberapa saat kemudian, pengawal Sultan kembali membawa paksa Abu Nawas ke hadapan sang Sultan. Lalu beliau bertanya kepada Abu Nawas. Benarkah engkau memukuli penjaga gerbang ini sebanyak 25 kali, hai Abu Nawas? Benar Baginda, namun hamba melakukannya karena sudah sepatutnya ia menerima itu. Jawab Abu Nawas tenang. Abu Nawas kemudian menceritakan pada Sultan mengenai sebuah perjanjian yang mereka sepakati dulu. Dirinya juga mengatakan bahwa waktu itu dia sedang berbaik hati, sehingga dia memberikan semua hadiah yang Sultan berikan kepadanya. Sebuah hadiah berupa 25 kali pukulan. Benarkah apa yang dikatakan oleh Abu Nawas ini, hai penjaga? Tanya Sultan, yang kemudian dibenarkan oleh si penjaga gerbang. Setelah itu, si penjaga juga mengakui dirinya tak menyangka jika Abu Nawas pada hari itu mendapatkan hadiah berupa 25 kali pukulan dari sang Sultan. Kalau begitu, Abu Nawas tidak salah. Namun dengan kejadian ini, Abu
Aku jadi tahu bagaimana sifatmu sebenarnya. Setelah ini, terimalah hukumanmu. Titah sang Raja Sultan. Kemudian hari itu juga si penjaga gerbang tersebut dihukum dan dijebloskan ke penjara karena tindakan pemerasannya. Setelah penjaga itu pergi dan dibawa oleh pengawal, Abu Nawas kemudian berkata, Baginda, hamba yang sedang sakit dan lelah ini akibat dari hukuman kemarin. Tiba-tiba diseret kembali ke hadapanmu. Padahal kan hamba tidak bersalah. Atas hal ini, hamba meminta ganti rugi karena jatah istirahat hamba sudah hilang. bukannya marah, sang Sultan malah tertawa terbahak-bahak. Engkau tidak perlu mencemaskan hal itu, Abu Nawas. Kata sang Sultan sembari memberikan sekantong uang perak kepadanya. Lalu di hari yang cerah itu, ia pun pulang dengan penuh sukacita. Meskipun dia tidak bersalah, dia tetap saja bertingkah pura-pura gila dengan bertindak konyol dan semakin aneh. Selang beberapa waktu kemudian, sang Sultan mengadakan pertemuan dengan para menterinya. Beliau meminta pendapat perihal pengangkatan Abu Nawas untuk menjadi kadi, menggantikan ayahnya. Hal itu tentu saja ditentang oleh para menteri-menterinya. Dengan pertimbangan tingkahnya seperti orang gila dan aneh, mereka pun menyarankan untuk memilih orang lain saja. Namun sepertinya sang Sultan benar-benar menyukai Abu Nawas sehingga memberikan waktu hingga dia sembuh dari tingkah gilanya. Setelah lewat dari waktu yang ditetapkan, Abu Nawas tetap tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Maka dari itu, dengan terpaksa Sultan pun mengangkat orang lain. Orang tersebut bernama Polad. Dia memang sudah dikenal berambisi untuk menjadi seorang kadi. Sementara itu, di tempat yang lain, Abu Nawas yang mendengar kabar tersebut, dia merasa bersyukur sekaligus menyayangkan. Bukan berarti dia menyesal telah menolak keputusan Sultan. Namun, hanya saja orang tersebut dikenal memiliki peringkat yang kurang baik. Akan tetapi, kondisi tersebut lebih baik daripada dia yang harus memangku jabatan tersebut. Karena selama ini dia memang berpura-pura gila supaya tidak ditunjuk untuk menjadi kadi istana. Mengapa Abu Nawas bersikeras tidak mau menjadi dan diangkat menjadi seorang kadi istana? Sebelum sang ayah meninggal dunia, beliau menyuruh Abu Nawas untuk mencium telinga kanan dan kirinya. Saat melakukan hal tersebut, dia sungguh terkejut sekali. Abu Nawas berkata, Ayah, ini sungguh mengherankan. Telinga ayah yang sebelah kanan berbau harum. Namun, kok yang sebelah kiri sungguh berbau busuk bukan main. Mendengar jawaban tersebut, sang ayah kemudian menceritakan penyebabnya. Dulu, sewaktu beliau masih menjadi kadi, ia didatangi oleh dua orang yang sedang menghadapi masalah. Ada satu orang yang ia dengarkan dengan seksama, sementara itu yang satunya lagi tidak digubris karena ia tidak menyukai orang tersebut. Padahal sebagai seorang kadi, ia seharusnya memperlakukan kedua orang tersebut dengan sama. Lalu kemudian sang ayah berkata, kalau nanti Abu Nawas berminat untuk menjadi seorang kadi, ia bisa saja memiliki nasib yang sama. Namun kalau tidak suka, sebisa mungkin ia harus memberikan alasan yang tidak masuk di akal supaya tidak dipilih. Maka dari itu ia memilih berpura-pura menjadi gila supaya tidak ditunjuk untuk menjadi kadi. Meskipun begitu, ia tetap sering dipanggil ke istana untuk dimintai pendapat oleh sang Sultan. Oke, berakhirlah kisah sang Abu Nawas untuk episode kali ini. Silakan isi kolom di bawah ini apabila kamu ingin berkomentar, menawarkan saran, ataupun berkritik. Karena sebuah kebaikan bisa diawali dari hal yang kecil dan simple, tetapi mempunyai makna yang sangat besar. Jadi tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah support dengan menyimak cerita ini sampai akhir, menekan tombol like dan subscribe channel ini, serta menghidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan upload kisah berikutnya. Oke, sampai bertemu di video spesial Ramadan selanjutnya. Saya undur diri. Respect, semoga sehat selalu dan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.